彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Xiao Yan, yang dalam keadaan gembira, menemukan bahwa itu segel naga di tangannya secara bertahap menjadi panas segera setelah simbol aneh itu muncul di dahi 3000 api terbakar. Xiao Yan merasa tertegun segera setelah perasaan misterius ini muncul. Dia menatap api-api 3000 di depannya, dan dia sepertinya bisa merasakan emosinya. Pada saat ini, hanya satu dari dua yang akan bertahan. Xiao Yan bukanlah orang yang acak. Segera, cahaya sengit melonjak ke matanya. Dia sudah menelan 2 flames surgawi. Apakah dia tidak akan bisa menghadapi api 1000 ini? Raungan naga marah tiba-tiba ditularkan dari api ungu hitam. Angin liar bertiup oleh dan naga yang luar biasa besar perlahan bangkit dari lautan api. Xiao Yan mengangkat tangannya. Dia melirik telapak tangan yang agak ilusi sementara wajahnya sama keringnya seperti sumur tua. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan. Kekuatan spiritual yang sangat besar membentuk sebuah kursi teratai di bawah tubuhnya. Setelah itu, dia duduk bersila. Matanya yang hitam pekat menatap api-api 3000 di dalam lautan api saat dia dengan dingin tertawa, "Beast, tunjukkan padaku apa yang kamu punya." Pertempuran yang akan memutuskan nasib keduanya baru saja dimulai. Cao Ying dan yang lainnya di ruang kosong yang jauh mengungkapkan wajah-wajah yang dipenuhi kecemasan dan keraguan ketika mereka melihat ke kejauhan. Xiao Yan tiba-tiba menghentikan semua tindakan. Matanya tertutup rapat. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan mereka adalah naga api ungu kehitaman di depannya. Pada saat ini, orang yang sangat galak itu telah turun dalam keheningan yang aneh. Tubuhnya telah muncul di udara. Jika beberapa kekuatan hidup belum dipancarkan dari tubuh orang dan naga, kemungkinan besar orang lain akan bertanya-tanya apakah kedua orang ini tiba-tiba kehilangan nyawa mereka. Apa yang terjadi? Cao Ying merajut alisnya saat dia bertanya dengan lembut. Mereka sepertinya telah mengubah metode bertarung mereka. Aku bisa merasakan Xiao Yan manuver jumlah kekuatan spiritual yang sangat besar. The 3000 Burning Flame juga menunjukkan beberapa aktivitas di area ini. Ekspresi Qiuling berubah setelah ditunda oleh Do Uzun berpakaian hitam, yang menggunakan semua usahanya. Cao Ying dan yang lainnya dengan cepat mengangguk setelah mendengar teriakannya. Tubuh mereka baru saja pindah ketika 2 ahli dari Hall of Souls, yang masuk ke 10 besar bersama dengan Old Myugu, bergegas dan memblokir mereka bertiga. Tepat ketika Old Myugu hendak menyerang, kekuatan yang luar biasa besar dan kuat tiba-tiba memotong udara dan dengan keras menabrak dada Old Myugu. Mata Myu Tuagu tiba-tiba menyusut setelah melihat bahwa itu memang Xuan Kongzi. Dia mengatupkan giginya dan segera berteriak. Sejak Xuan Kongzi muncul, mereka benar-benar tanpa harapan. Senyum dingin langsung melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia menyaksikan 4 Hall of Souls Do Uzuns dengan cepat berlari. Dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan 4 dari mereka di ruang angkasa. Pukulannya menembus ruang angkasa. Ketika ruang di sekitar tinjunya runtuh, 4 tinjuan yang luar biasa menakutkan dan tak terlihat menembus ruang itu sendiri. Tubuh yang sangat besar dari 3000 api pembakaran di wilayah bintang dengan cepat membengkak. Banyak api ungu hitam setinggi 1000 kaki menjulang ke segala arah dari bawah sisik naga. Dalam sekejap mata, mereka menyapu sebagian dari ruang kosong. Sebagian tubuh milik naga besar itu meledak saat Xuan Kongyi merenung.
Sebuah gelombang api ungu hitam yang luar biasa menakutkan menyapu seperti cahaya. Ekspresi Xuan Kongzi telah menjadi jauh lebih serius saat dia merasakan suhu yang mengerikan di dalam Star Region. The 3000 Burning Flame telah menyerap begitu banyak tahun api. Cao Ying, yang ditarik dengan paksa, buru-buru berteriak. Xuan Kongzi dengan erat mengerutkan kening. Xuan Kongzi akhirnya mengatupkan giginya setelah jantungnya ragu sejenak. Meskipun melanggar kondisi Xiao Yan akan menyebabkan dia membahayakan, tidak ada pilihan lain. Dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak akan mampu menahan suhu seperti terbakar lama. Melihat situasinya, sudah jelas bahwa itu Sky Demon Wayang telah memperlakukannya sebagai musuh. Bagian tubuh naga itu meledak, dan api ungu hitam yang menakutkan segera menyapu ke arah Xuan Kongzi dari segala arah, seperti raungan naga. Mata Xuan Kongzi sangat erat ketika merasakan betapa menakutkan lautan api itu. Matanya ragu ketika dia melirik Xiao Yan di bawah. Xuan Kongzi hanya santai setelah melihat ini. Dia melirik api ungu hitam. Xuan Kongzi dengan lembut menghela nafas. Setelah itu, dia berhenti lagi saat dia berbalik dan bergegas ke pintu keluar Star Region. Tubuhnya berkedip beberapa kali saat dia melirik dua ahli dari Hall of Souls yang berhasil masuk ke 10 besar. Ahli Hall of Souls yang sial baru saja jatuh ke lautan api ketika mereka memancarkan jeritan yang tajam dan menyedihkan. Setan tua King Hua segera mengangkat ibu jarinya ke Xuan Kongzi setelah melihat apa yang dia lakukan. Namun, setelah kata-katanya baru saja terdengar, dia merasakan panas yang berapi-api di seluruh tubuhnya. Xuan Kongzi menghela napas dalam hatinya. Dia melihat garis api terus-menerus yang melonjak. Tubuhnya bergerak, dan dia bergegas ke pintu keluar Star Region. Saat ini, adalah mungkin untuk melihat beberapa puing-puing di dalam Holyfield City. Tubuh Xuan Kongzi melintas, dan dia melompat dari pintu ruang besar. Matanya melirik ke dalamnya, hanya untuk melihat lautan api ungu hitam dengan cepat bergerak lebih dekat. Gelombang api ungu hitam berkibar ketika pintu ruang perak itu akan menghilang. Itu membakar beberapa ahli dari Pil Tower sampai mereka mengundurkan diri. Jeritan sengsara dipancarkan dari mulut mereka. Xuan Yi dan kepala besar lainnya buru-buru bertanya. Ekspresi mereka berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini. Mata Xuan Yi menyapu sekeliling sebelum tiba-tiba bertanya. Xuan Kongzi ragu sejenak sebelum membalas, dia masih di Star Region. Apa? Mengapa kamu tidak membawanya keluar? Ekspresi Xuan Yi berubah drastis saat dia berteriak dengan marah. Dia sedang terlibat dalam pertempuran jiwa dengan nyala esensi api-api 3000. Jelas, ia berniat menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya. Jika aku paksa menariknya pergi, aku mungkin akan menyebabkan dia sangat terluka. Xuan Kongzi menarik nafas. Menyebabkan dia membahayakan lebih baik daripada mati di dalam. The Little Fairy Doctor melihat pria tua berambut putih di depannya saat dia berada di dalam ruangan di dalam Pil Tower. Tangannya telah menghancurkan meja di sampingnya menjadi debu saat dia tiba-tiba berdiri. Wajahnya yang hangat dan memikat saat ini ditutupi dengan kejahatan dingin yang sudah lama hilang. Ekspresi Tian Huo Zunze juga berubah sedikit saat dia berdiri di samping dokter peri kecil. Qiu Ling juga tertawa ketika melihat reaksi hebat dari dokter peri kecil. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, bukannya kami tidak berusaha untuk menyelamatkan Xiao Yan, tetapi dia terlibat dalam pertempuran jiwa dengan api esensi 3000 Burning Flame. Dia akan terluka parah jika kita membawanya pergi. Apalagi, ada boneka yang mengawalnya. Itu tidak memungkinkan siapapun untuk menyentuhnya. Dengan kekuatan kepala raksasa dari Pil Tower, ada kemungkinan bahwa itu boneka tidak akan bisa menghentikannya terlepas dari seberapa kuat itu, bukan? Si dokter peri kecil menjawab dengan marah. Meskipun dia tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasi di dalam wilayah Pil, dia bisa mengatakan bahwa itu pasti buruk dari suasana tegang dari Pil Tower. Selain itu, Xiao Yan sendirian di dalam Star Region. Sepertinya dia tidak akan bertahan hidup. Qiu Ling juga menghela nafas di hadapan dokter peri kecil yang agresif. Dia mengatakan, kepala asosiasi dan yang lain telah mengatakan bahwa itu setelah situasi di dalam wilayah bintang menjadi lebih baik dalam beberapa hari, mereka akan masuk dan dengan paksa membawa Xiao Yan keluar. Bagaimana jika mereka yang masuk pada saat itu gagal menemukannya? Alis Little Fairy Doctor adalah vertikal.
Sejumlah besar pilar api ungu hitam dengan keras bertabrakan dengan penghalang api hijau giok, menyebabkan penghalang berfluktuasi dan membentuk banyak riak. Namun, pilar itu akhirnya tidak mampu menembus penghalang api. Rendah manusia, kamu berani bersaing dalam pertempuran hidup dan mati dengan aku? Benteng pemadam kebakaran tidak rusak bahkan setelah waktu yang lama. Selain itu, suhu mengerikan di sekitarnya tampaknya tidak mempengaruhi Xiao Yan. Gemuruh. Iritasi tersebut menyebabkan api-api 3000 tumbuh luar biasa liar dan penuh kekerasan. Keluar semua, mendesak nyala api untuk mengikis penghalang api. Namun, efek yang diperolehnya hanya menyebabkannya menjadi lebih ganas dan kasar. Xiao Yan merasakan alasan mengapa 3000 api terbakar menjadi lebih liar dan lebih kasar. Itu karena kekuatannya menghilang dengan aliran waktu. Selain itu, kekuatannya secara bertahap akan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Hal misterius semacam ini harus terkait dengan segel naga. Itu seperti yang disebutkan Zian. Segel naga yang dia tanam di Xiao Yan memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada segel naga dari 3000 api terbakar. Ini mungkin alasan mengapa kekuatan mereka berdua menunjukkan tanda-tanda memperkuat dan melemahnya masing-masing. Setelah memahami hal ini, Xiao Yan akhirnya rileks. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menundukkan api-api 3000. Untungnya, dengan pertahanannya, api esensi yang melemah ini tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Saat Xiao Yan berdiri, mata naga dari 3000 api pembakaran, di dalam lautan api ungu hitam, segera menunjukkan ekspresi panik menerangi mereka. Mengaum. Auman marah akhirnya dipancarkan dari api-api 3000 setelah melihat bahwa itu Xiao Yan akhirnya pindah. Ini melebarkan mulut naga besarnya dan pilar api besar melesat seperti gunung berapi. Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Dia merasakan kekuatan besar yang hadir ketika dia mengangkat tangannya dan sukacita tanpa sadar melonjak ke dalam hatinya. Api-api 3000 begitu marah bahkan matanya telah berubah menjadi merah. Auman marah meledak di atas ruang ini seperti guntur. Semula 3000 burning flame mulai terengah-engah setelah melepaskan serangan besar seperti itu. Mata sang naga menatap lautan api di udara. Sebelum bisa menghela nafas lega, kaget melihat sosok perlahan berjalan keluar dari lautan api. Sosok itu muncul seperti dewa api turun di bawah latar belakang nyala sekitarnya. Xiao Yan sedikit tersenyum sambil mempelajari api-api 3000, yang telah mengungkapkan ekspresi ketakutan saat itu terus menarik kembali. Senyum Xiao Yan tumbuh. Cahaya emas melonjak di telapak tangannya. Dalam beberapa peluit, cahaya menangkap dengan 3000 api pembakaran, dan cahaya mulai menariknya kembali ke segel naga saat meraung dan berjuang. Tubuh besar dari api-api 3000 dengan cepat menyusut karena semakin dekat dengan segel naga. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya api ungu hitam yang diserap oleh cahaya keemasan yang dipancarkan dari segel naga di telapak Xiao Yan. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega saat dia melihat api-api 3000 yang telah menghilang ke tangannya. Itu tidak akan ditarik dalam kompetisi keinginan ini. Itu tidak akan menunjukkan tanda-tanda penarikan terlepas dari betapa tidak proporsionalnya kekuatan mereka. Istirahat. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ruang spiritual melingkar ini, dan memerintah dengan samar. Ruang sekitarnya segera mulai berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Segera, suara retak muncul. Ruang berubah menjadi jumlah fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya karena pecah. Saat dunia spiritual diledakkan, Xiao Yan, yang telah duduk di dalam wilayah bintang penuh warna ungu hitam, perlahan membuka matanya. Api jade hijau dan ungu hitam melintas di mata hitam gelapnya saat mereka dibuka, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, segera melihat naga api ungu hitam kecil. Meskipun Xiao Yan jelas mengerti bahwa itu memperbaiki 3000 api membakar akan membutuhkan waktu yang lama, dia tidak berharap setengah tahun berlalu setelah dia menutup matanya. Selama setengah tahun ini, Star Region terus diam sebagai wilayah orang mati, tetapi area di luar Star Region sangat bising. Hari ketiga setelah wilayah Star ditutup, dokter peri kecil bersikeras meminta 3 kepala besar untuk membuka wilayah bintang untuk menyelamatkan Xiao Yan. 3 kepala besar itu tidak dapat menghentikannya dan dengan Xuan Yi menengahi, wilayah bintang dibuka pada hari ketiga. Namun, lautan api yang menakutkan melonjak keluar seperti binatang prasejarah pada saat pintu terbuka.
Seandainya ketiga kepala besar itu belum dipersiapkan, itu mungkin akan menyebabkan bencana besar.